Setelah kita kemarin membahas bab 1, bab 2, dan bab 3 dari buku ini, Manajemen Strategis Masjid, kali ini kita akan membahas, mereview bab 4 dan bab 5, podcast Diari Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini masih dalam segmen mereview karya perdana saya, buku berjudul Manajemen Strategis Masjid ini. Di episode-episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bab 1, bab 2, dan bab 3. Kali ini saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana kira-kira isi dari bab 4 dan bab 5 dari buku saya ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah banyak respon dari teman-teman. Kemarin saya posting di Instagram, di story maupun di feed, banyak yang DM dan menyatakan ingin memesan. Alhamdulillah, terima kasih untuk support dari teman-teman semuanya. Jadi di bab 4 dan bab 5 ini saya sudah mulai masuk ya, setelah kemarin kita membahas di bab 1 itu nilai manajemen strategis organisasi dakwah. Lalu di bab 2 dan bab 3 di sana sifatnya lebih ke kerangka teoretik begitu ya. Bagaimana sih konsep atau teori tentang Menstra itu sendiri, dan bagaimana konsep atau teori tentang manajemen dakwah khususnya manajemen masjid. Nah, di bab 4 ini kita mulai masuk nih. Saya mulai menjelaskan bagaimana sih kompatibilitas Menstra bagi manajemen masjid. Jadi Menstra itu sebenarnya kompatibel apa enggak? Gitu ya, kompatibel atau tidak ketika diterapkan di dalam manajemen masjid gitu ya. Karena kalau tidak kompatibel ya nggak bisa masuk gitu ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ibarat sebuah laptop, kalau dia tidak kompatibel dengan Windows 10 ya dia nggak akan bisa ya menjalankan Windows 10 itu di dalam laptop tersebut. Kalau dia hanya kompatibel untuk Windows 7 misalnya, ya dia nggak bisa untuk Windows 8 atau Windows 10, dan sebaliknya gitu ya. Kalau dia bisa untuk kompatibel Windows 10 ya bisa digunakan untuk hal tersebut. Nah, di bab 4 ini ada 3 hal yang juga saya bahas ya. Kita akan bahas sekilas satu persatu. Di bagian pertama dari bab 4 saya membahas tentang karakteristik manajemen masjid ya. Jadi di bab 3 kemarin saya gambarkan di sana bagaimana sih kira-kira manajemen dakwah masjid itu, gitu ya. Manajemen dakwah seperti apa? Jadi masjid sebagai organisasi dakwah, implikasinya kalau dia organisasi dakwah berarti implikasinya dia harus di manage ya, yaitu dengan ilmu manajemen dakwah. Lah, di bagian pertama di bab 4 ini, sebelum saya masuk ke kompatibilitasnya, saya ingin membuktikan bahwa ada karakteristik ya manajemen masjid yang nantinya ketika kita analisis itu ternyata sebenarnya memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan Menstra. Misalnya nanti ada kurang lebih 6 hal yang dibahas di karakteristik manajemen masjid ini. Yang pertama adalah cita-cita dakwah masjid, yang kedua stakeholder, yang ketiga faktor internal, yang keempat faktor eksternal, yang kelima program kerja, dan yang keenam penilaian program kerja masjid. Nah, saya bahas satu persatu ya sekilas. Yang pertama, cita-cita dakwah masjid. Jadi masjid itu karena dia sebuah organisasi dakwah, maka pasti ada visi, ada tujuan, ada cita-cita, ada sesuatu yang ideal yang ingin diraih ya di dalam kepengurusan sebuah masjid ya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu, apa sih sebenarnya cita-cita dakwah masjid itu. Pengurus-pengurus masjid harus punya gambaran itu, harus punya visi itu. Jangan sampai masjid hanya dikelola seadanya. Masjid dikelola dengan hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya. Kalau seperti itu kan pasti tidak ada progres, tidak ada kemajuan, tidak ada terobosan-terobosan. Nah, cita-cita dakwah ini yang harus dipahami. Kalau dalam bahasa Menstra, cita-cita ini kan yang kita sebut sebagai visi, sesuatu yang ideal yang ingin kita raih di masa depan. Nah, cita-cita dakwah masjid itu kita bahas di bagian pertama di bab 4 ini. Lalu yang kedua, dari bagian pertama di bab 4 ini, karakteristik manajemen masjid adalah stakeholder masjid.
Stakeholder itu bahasa Indonesia adalah pemangku kepentingan. Jadi di dalam sebuah masjid itu kan pasti ada banyak pemangku kepentingan atau orang-orang yang berkepentingan dan terpapar gitu ya dengan masjid itu. Misalnya yang pertama adalah jamaah. Jamaah ini kan pasti ya stakeholder yang harus dilayani oleh masjid gitu ya. Dia terpapar oleh program-program masjid. Lah, stakeholder ini itu pasti nanti ada aspirasi gitu, ada keinginan, ada harapan-harapan terhadap masjid itu yang harus dipenuhi. Jamaah, pengurus masjid tentu adalah stakeholder masjid. Lalu warga sekitar masjid. Warga sekitar masjid ini kan ada yang barangkali sudah menjadi jamaah, ada yang belum, ya. Ada yang orang Islam, orang Muslim tapi belum menjadi jamaah. Nah ini dia kan juga adalah stakeholder yang harus dilayani sebenarnya, sehingga masjid itu idealnya tidak hanya melayani jamaahnya, tapi bagaimana masyarakat yang belum menjadi jamaah itu bisa di sekitarnya tentu saja itu bisa untuk pada akhirnya terlayani dan tergerak untuk datang ke masjid. Apalagi selain masyarakat umat Islam yang belum menjadi jamaah kan juga ada masyarakat sekitar yang non-muslim misalnya. Nah ini kan juga harus kita hormati ya, jangan sampai justru menimbulkan gesekan atau persoalan dengan umat yang lain misalnya seperti itu. Lalu berikutnya adalah tokoh-tokoh di dalam masyarakat itu juga tentu saja pasti berkepentingan terhadap masjid dan berbagai macam stakeholder yang selainnya. Nah ini yang harus dipahami bahwa pengurus masjid ketika dia mengelola masjid pada dasarnya dia itu sebenarnya tidak hanya menghadapi jamaah dan juga tidak hanya mengurusi atau memenuhi kepentingannya pengurus, tapi banyak ya pemangku kepentingannya ini banyak. Nah sama seperti sebuah organisasi itu kan stakeholdernya juga banyak gitu ya. Misalnya institusi pemerintahan misalnya stakeholdernya kan nanti macam-macam ya, masyarakat sebagai pengguna, terus nanti juga ada mungkin pegawainya, terus mungkin ada pimpinannya, ada lingkungan sekitarnya dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Ini yang kita bahas di bagian kedua dari karakteristik manajemen masjid. Lalu yang ketiga dan keempat adalah faktor internal dan eksternal. Jelas di dalam pengurus masjid, di dalam internal masjid itu ada banyak hal-hal yang perlu disadari oleh pengurus. Ya tentu saja yang pertama SDM misalnya, ya kan? Ada SDM masjid yang memiliki kualifikasi, kemampuan, ya bidang-bidang tertentu yang dia itu ahli, yang itu bisa dioptimalkan. Ini harus disadari oleh pengurus masjid. Kualitasnya, keterampilannya, lalu kepribadiannya. Barangkali di sana juga ada mungkin jaringannya, link dan seterusnya. Dan mungkin juga ada kelemahannya tentu saja. Ini harus disadari bahwa di dalam kepengurusan atau organisasi masjid itu ada faktor internal SDM. Nanti juga ada dana, ya kan? Bagaimana kemampuan dana, bagaimana kemampuan finansial masjid di dalam membiayai program-program kerjanya misalnya. Ini juga harus disadari. Lalu yang ketiga misalnya sarana dan prasarana apa saja kira-kira yang dimiliki oleh masjid. Yang nantinya semuanya itu, pemahaman terhadap internal itu akan melahirkan sebuah kesadaran apa kira-kira strength atau kekuatan yang kita miliki dan apa weakness yang kita miliki, kelemahan-kelemahan apa yang kira-kira dimiliki. Kekuatan ini harus menjadi sebuah bahan bakar gitu ya untuk dioptimalkan, sedangkan kelemahannya tentu saja harus diminimalisir gitu ya, atau mungkin harus diatasi agar bisa menjadi sebuah kekuatan misalnya seperti itu. Termasuk juga faktor eksternal, ya kan? Ada faktor eksternal di dalam dari luar masjid gitu ya. Faktor eksternal ini juga harus diperhatikan. Misalnya seperti yang saya contohkan mungkin di episode pertama ya, tentang perubahan lingkungan makro misalnya, perubahan lingkungan eksternal, perubahan teknologi, perubahan budaya. Gampangannya gini lah, sekarang ini kan ada pandemi COVID-19. Ini adalah faktor eksternal yang disadari atau tidak, diikuti atau tidak oleh pengurus masjid, diakui atau tidak, itu memberikan pengaruh yang signifikan. Ya kan, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Saya sendiri, mertua saya itu kalau pengajian sekarang itu nggak langsung pengajian offline gitu ya, di rumah ngumpul, kan nggak bisa sekarang, harus via Zoom. Bayangin emak-emak gitu ya, emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang sudah melek Zoom. Bayangin melek Zoom, mungkin Google Meet dan seterusnya. Ini kan harus disadari juga oleh pengurus masjid, ya kan? Pengajian yang mungkin biasanya dilakukan di masjid boleh jadi setelah ini via Zoom misalnya gitu ya. Itu adalah faktor eksternal yang
harus disadari juga oleh pengurus masjid. Ini di bagian karakteristik masjid. Yang kelima, program kerja. Ya kan, jelas sebagai sebuah organisasi yang punya tujuan, punya cita-cita, ada program kerja yang harus dijalankan oleh masjid. Yang ini yang saya singgung di bagian awal-awal episode sebelumnya, bahwa harusnya program kerja masjid ini tidak hanya mencakup ibadah yang sifatnya ritual saja, ya, tidak hanya mencakup misalnya ibadah sholat atau pengajian, tapi juga program-program kerja yang lain, ya, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengatasi keamanan, misalnya bahkan kultur dari sebuah kampung atau lingkungan di sekitar masjid tersebut. Nah, itu yang ada di dalam program kerja masjid. Dan yang keenam, penilaian program kerja masjid harusnya, ya, dan ini juga di penelitian saya di salah satu masjid di Yogyakarta dan di Surabaya Selatan di dekat rumah saya ini, ada proses-proses untuk menilai, gitu ya, program kerja ini sudah berjalan atau belum, sukses atau tidak. Kalau sukses, bagaimana kira-kira mempertahankannya? Kalau mungkin ada kekurangan, bagaimana mengevaluasi dan memperbaikinya? Nah, ini kan penting, ya, bagi masjid. Lalu berikutnya adalah dinamika, ya, dinamika manajemen masjid. Jadi yang pertama adalah karakteristik manajemen masjid, lalu dinamika yang dihadapi apa sih? Ini saya menjelaskan ada 3 hal, bahwa ada tantangan dakwah yang harus disadari, ya. Di dalam setiap perkembangan zaman ada tantangan dakwah ini yang harus disadari oleh pengurus masjid, dan kita harus adaptif terhadap itu. Lalu yang kedua, perubahan di masyarakat, ya, tadi seperti yang saya contohkan. Sekarang misalnya kita mengenal era informasi atau era industri 4.0 misalnya, kulturnya berubah, kebiasaan-kebiasaannya berubah, perilakunya berubah, ya, teknologi berubah dan seterusnya. Nah, ini harus disadari. Dari sana akan muncul adaptasi, ya, dinamika dakwah. Jadi ketika manajemen masjid itu ada dinamikanya, ada naik turunnya, gitu ya, harus disadari oleh pengurus apa tantangannya, lalu kira-kira apa saja perubahan yang ada di masyarakat dan bagaimana masjid bisa beradaptasi. Nah, ini yang di bagian yang kedua dari bab 4. Nah, bagian ketiganya saya membahas tentang menstra syariah. Nah, ini ya, sebagai pijakan atau sebagai dasar dari menstra masjid. Jadi sebenarnya konsep tentang manajemen strategi syariah itu sudah banyak bukunya, gitu ya, sudah banyak ilmuwan Islam yang membahas hal tersebut, dan itu menurut saya bisa menjadi pijakan untuk operasional, gitu ya. Tidak hanya menstra yang syar'i, tapi menstra ini ketika dioperasionalkan ke dalam masjid itu bagaimana sih? Nah, bab ini yang membuktikan betapa ternyata berarti sudah dibuktikan menstra itu kompatibel, ya, menstra syar'i. Tentu saja ketika dihubungkan dengan karakteristik masjid tadi, masuk semua itu, ada cita-cita, ada faktor internal, ada faktor eksternal, lalu ada program kerja, gitu ya. Di sana juga ada stakeholder dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Di bagian ketiga ini ada penjelasan tentang bagaimana kritik dari menstra syariah kepada menstra konvensional. Jadi ternyata ketika didalami, menstra konvensional itu juga punya beberapa kelemahan, gitu ya. Nah, itu yang nanti akan dibahas. Bagaimana detailnya itu dibahas di buku, ya. Nanti ada kritik di situ nih. Menstra syariah berusaha untuk di sini loh letak kekurangannya menstra konvensional yang itu diperbaiki oleh menstra syariah. Nah, otomatis konsep menstra syariah ini yang sekaligus juga memperkuat bukti analisis saya di dalam bab 4 ini bahwa menstra itu kompatibel dengan manajemen masjid. Nah, itu kurang lebihnya isi bab 4, ya. Lebih detailnya nanti bisa dilihat di bukunya. Nah, bab 5 saya cepat sedikit saja, nggak apa, biar nggak terlalu panjang, ya. Saya bab 5, bab 6, bab 7 itu sebenarnya saya sudah mulai menjelaskan bagaimana sih implementasi atau penerapan pelaksanaannya menstra di masjid itu gimana sih. Bab 5 bicara renstra masjid, bab 6, ya, bab 5 bicara renstra, bab 6 bicara implementasi strategi masjid, dan bab 7 berbicara penilaian dan evaluasi. Sekarang kita bahas bab 5 dulu. Jadi di dalam membuat renstra masjid, ya, di sana tentu harus merumuskan visi dan misi masjid. Nah, ini bagian pertama nih. Bagaimana sih visi misi masjid itu? Jangan sampai visi misi itu adalah visi misi yang normatif. Normatif itu apa ya? Normatif itu terlalu umum, gitu ya, terlalu umum,
tidak punya jiwa, tidak punya soul gitu ya, tidak berangkat dari benar-benar keadaan masjid itu seperti apa sih. Nah, ini yang harusnya disadari ya. Saya itu ketika wawancara dengan narasumber saya di masjid di Yogyakarta itu, ketua takmirnya bilang, banyak sebenarnya kan visi misi itu yang copy paste gitu ya, copy paste. Misalnya kota apa, kota X bersinar, beriman, bersih, indah, nyaman, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kan seolah-olah hanya menjadi jargon saja gitu loh. Harusnya kan tidak begitu ya. Nah, di sini saya jelaskan, harusnya visi misi masjid itu berangkat dari benar-benar keadaan konkret masjid itu, sehingga visi misinya punya jiwa, punya soul. Bagaimana detailnya nanti bisa dibaca. Lalu yang kedua, bagaimana proses merumuskan visi misi itu. Nah, ini yang menarik. Nah, nanti saya akan ceritakan perumusan visi misi di masjid di Yogyakarta dan masjid di Surabaya Selatan. Nah, itu di situ ada proses yang menarik di situ. Lalu bagian kedua dari bab 5 adalah perencanaan strategis masjid. Jadi setelah visi misi ditentukan, lalu bagaimana proses perencanaan strateginya? Nah, di situ nanti ada 6 hal. Yang pertama, harus melakukan analisis lingkungan eksternal. Tadi kan seperti yang saya bilang, karakteristik masjid itu punya faktor internal eksternal, maka harus dinilai, harus dianalisis. Ya, faktor eksternalnya harus dianalisis, faktor internalnya harus dianalisis. Nah, di situ nanti saya jelaskan bagaimana proses secara teoritisnya dan penerapan di 2 masjid yang luar biasa yang saya jadikan sebagai sumber ini, gitu ya. Jadi penilaian lingkungan eksternal, penilaian internal. Lalu yang ketiga, menerapkan strategic planning gitu, atau skenario planning, rencana strategis dalam 5, 10, 15, mungkin 20 tahun ke depan. Nah, itu nanti saya jelaskan prosesnya dan bentuk konkretnya, contoh ya dari masjid di Jogja dan di Surabaya Selatan, skenario planning mereka. Bagaimana sih perencanaan strategis mereka dalam beberapa tahun ke depan, dalam jangka panjang. Lah, dari skenario planning itu nanti di breakdown ke dalam tujuan tahunan. Nah, tahun ini masjid ini targetnya ini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu harus dibikin dengan jelas, bahkan sampai indikator. Nah, kalau itu sudah jadi, baru bisa bikin strategi ya. Dan yang keenam, saya jelaskan bagaimana prinsip-prinsip manajemen masjid. Jadi prinsipnya di bab 5 ini saya sudah mulai masuk ke dalam penerapan menstra di masjid, tapi masih saya batasi di pembuatan rencana strategis, jadi visi misi. Dan yang kedua adalah perencanaan strateginya itu sendiri. Nah, itu kurang lebih ya. Tentu saja saya tidak bisa masuk lebih dalam karena akan panjang sekali. Nanti bisa teman-teman lihat di bukunya. Sampai dengan video ini dibuat, alhamdulillah sudah sekitar mungkin 30 buku yang terpesan. Alhamdulillah, itu menurut saya, ya, saya sangat excited sekali. Saya sangat senang sekali karena ini buku pertama saya. Saya juga bukan siapa-siapa, bukan penulis besar dan seterusnya. Saya sangat senang karena kalau buku ini dibaca semakin banyak orang, semakin banyak yang juga akan semoga ya mendapatkan wawasan, inspirasi dan seterusnya, dan itu kan menjadi amal jariah bagi saya. Mungkin itu yang bisa saya bahas di episode ketiga pembahasan bab 4 dan bab 5 saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman, terima kasih atas supportnya. Di episode terakhir, episode keempat, kita akan bahas bagaimana bab 6 dan bab 7, bagaimana implementasi strategi. Jadi sudah dibikin, direncanakan, nah sekarang diterapkan. Dan bab 7 berbicara penilaian dan evaluasi strategi masjid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Podcast Diari Dosen sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.